Di video kali ini, saya akan menceritakan suatu kasus penganiayaan pada seorang wanita yang mengakibatkan wanita tersebut sampai kehilangan nyawanya. Dan mirisnya lagi, korban ini diperlakukan tidak manusiawi karena salah satu alat vital dari korban dimasukkan botol bir oleh pelaku. Nah, seperti apa kasus ini? Dan inilah kisah kriminalnya. Kasus ini diawali dengan wanita yang bernama Jin Lina Kuan atau yang sering disapa Lina, yang berusia 43 tahun. Lina ini merupakan seorang janda yang telah memiliki 3 orang anak. Selain itu, Lina ini cukup dikenal di masyarakat Medan. Selain itu, Lina juga aktif membagikan video saat melatih Zumba di akun sosial medianya. Sementara itu, di kehidupan pribadinya, Lina telah memiliki seorang kekasih yang bernama David Chandra, pria berusia 41 tahun. Walaupun begitu, tidak diketahui secara rinci di mana mereka ini bertemu dan berapa lama hubungan mereka. Tetapi seiring berjalannya waktu, hubungan keduanya sudah sangat dekat. Karena sejak Desember tahun 2024, diketahui Lina pun sudah tinggal bersama di rumah kekasihnya yang beralamat di Jalan Pukat, nomor 2, Kelurahan Batan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Di dekat rumahnya itu juga, tetangga menilai jika Lina adalah sosok yang tertutup. Namun berbeda penilaian dengan teman dekatnya, jika sosok Lina merupakan sosok wanita yang baik dan juga ramah. Sementara sosok David Chandra adalah seorang pengusaha dengan status sebagai duda beranak satu. Diketahui jika David Chandra sudah bercerai dengan istrinya sejak tahun 2021 yang lalu. Selain itu, David Chandra ini pun merupakan seorang residivis pada tahun 2023 karena kasus penganiayaan. Sebagai seorang pengusaha, Lina dan David tinggal bersama di sebuah ruko yang cukup mewah. Tetapi meskipun Lina ini tinggal di rumah ruko berlantai 3, Lina tidak mendapatkan kebahagiaan dan kenyamanan di dalam rumah itu. Bahkan sejak kepindahan Lina ke rumah kekasihnya tersebut pada bulan Desember tahun 2024, Lina ini mengalami perlakuan yang kurang baik, entah itu secara fisik dan sosial. Bahkan Lina tidak diperbolehkan menggunakan telepon atau berkomunikasi dengan orang luar. Dan lebih parahnya lagi, Lina ini tidak diizinkan untuk turun dari lantai 3 rumah tersebut. Hal ini membuat Lina terisolasi dan tidak bisa meminta pertolongan. Selama tinggal di rumah kekasihnya itu, Lina ini diperlakukan tidak manusiawi dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh David kekasihnya tidak pernah diketahui atau dilaporkan kepada orang lain. Hingga klimaksnya, David melakukan pembunuhan kepada Lina kekasihnya tersebut tepat pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus tahun 2025. Saat itu David meminta tolong pada ART dan juga sopirnya untuk membantunya membawa tubuh Lina yang sudah tidak sadarkan diri. ART dan juga supirnya David menuruti perintah darinya dan membawa tubuh Lina menuju rumah sakit Kolombia. Setibanya di rumah sakit, David meninggalkan supir dan ART-nya untuk mengurus Lina yang akan diperiksa oleh dokter. Pada saat dicek oleh dokter, Lina pun dinyatakan telah meninggal. David tidak bisa menjelaskan bagaimana Lina bisa seperti itu. Dokter yang memeriksa tubuh Lina melihat adanya luka-luka yang sangat janggal. Sampai akhirnya pihak rumah sakit pun menghubungi polisi untuk melihat kondisi jasad Lina yang penuh dengan luka pada tubuhnya. Setibanya di rumah sakit, pihak kepolisian pun meyakini jika Lina ini meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Pihak kepolisian segera mendatangi rumah dari David, lokasi di mana Lina dibawa ke rumah sakit dengan kondisi tidak sadarkan diri. Setibanya di sana, polisi pun melihat rumah dalam kondisi rapi, namun terlihat tempat tidur dengan posisi tidak menggunakan spray. Atas kejanggalan itu, polisi meminta rekaman CCTV yang ada di rumah. David pun mengatakan jika CCTV tidak aktif. Pihak kepolisian pun memutuskan untuk melakukan olah TKP di rumah David. Dan di sanalah polisi akhirnya menemukan barang bukti yang mengarah pada penganiayaan terhadap Lina. Pihak kepolisian menemukan bukti di lantai 3 rumah itu, yang dimana polisi menemukan adanya bercak pada handuk, sudut lantai, gordeng, dan juga adanya sebuah gunting.
Barang bukti yang didapati itu langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk dicocokkan dengan DNA milik dari korban Lina. Sementara David dan juga ponselnya diamankan oleh polisi. Singkat cerita, setelah polisi melakukan penekanan, akhirnya David pun mengakui perbuatannya yang telah membantai Lina dengan cara menganiaya korban. Selain mendapatkan pengakuan dari pelaku David, polisi juga menemukan isi ponsel David yang menunjukkan rekaman video dan foto jika Lina ini telah dianiaya sejak Desember tahun 2024. Namun sejak pertengahan tahun hingga pembunuhan itu terjadi, Lina diperlakukan sangat tidak manusiawi. Mulai dari dipaksa untuk minum air seni, dan yang lebih parahnya lagi, dimasukkan botol bir dalam alat vitalnya. Di hadapan polisi, David pun menjelaskan kronologi pada penganiayaan yang mengakibatkan kematian Lina. Meski pelaku sudah mengakui semua perbuatannya, pihak kepolisian tetap menggali lebih dalam motif dari kasus ini. Untuk mencari tahu mengapa David tega melakukan perbuatan keji pada Lina kekasihnya itu. David pun mengakui jika motif penganiayaan itu terjadi lantaran dirinya merasa sakit hati kepada Lina. Dikarenakan pada saat David sempat terjerat kasus penganiayaan pada tahun 2023 yang lalu, David pernah meminta tolong pada Lina untuk membantunya keluar dari tahanan dengan cara memberi suap kepada polisi. Namun hal itu tidak diikuti oleh Lina yang mengakibatkan David pun harus menjalani hukuman penjara. Kronologi pembunuhan ini pun berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus tahun 2025 tepatnya jam 2 sore. Saat itu Lina dan David sedang asik menggunakan narkoboy jenis sabu. Tidak lama berselang, David pun pergi keluar meninggalkan Lina di rumah lantai 3. Singkat cerita, pada malam harinya tepat jam 20.00 David tiba di rumah. Dan pada saat itulah David pun segera menuju ke lantai 3 untuk mendatangi tempat penyimpanan sabu. Namun narkoboy yang dicari oleh David tidak ditemukan di sana. David pun lalu menanyakan hal tersebut pada Lina kekasihnya. Lina yang mendapatkan pertanyaan dari David pun menjawab jika narkoboy yang dicari berada di bawah ranjang. Setelah cukup lama mencari, David tidak menemukannya. Lina pun kembali menjawab jika narkoboy itu berada di dalam sarung bantal. Lagi-lagi, David tidak menemukannya di sana. Merasa dipermainkan, David pun menjadi emosi dan langsung memukul, menendang, lalu mengambil botol bir dan memasukkan pada sekujur badan korban. Selain itu, David juga menikam kaki korban menggunakan gunting. Dalam posisi sedang dianiaya itulah, Lina pun terjatuh dan tidak sadarkan diri. David yang melihat hal tersebut langsung panik dan segera meminta bantuan pada ART dan juga sopirnya untuk membawa tubuh Lina menuju rumah sakit Columbia. Setelah hasil visum keluar, terdapat luka luar yakni memar pada tangan, kepala, kaki, dan tubuh Lina. Selain itu, ditemukan sejumlah luka tikam pada bagian tubuh yang diduga ditikam menggunakan gunting. Hasil visum dari rumah sakit menunjukkan kesesuaian dengan barang bukti gunting serta adanya bercak darah yang ditemukan di rumah pelaku David. Karena hal itu, David ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan Lina kekasihnya. Karena kasus ini, David telah ditahan dan terjerat pasal 338 dan pasal 351 ayat 3 dengan ancaman maksimal 20 tahun. Nah, dari kisah dan kasus ini, semoga menjadi pelajaran agar kita tidak sembarang dalam memiliki kasih atau pasangan hidup. Saya di KMS pamit undur diri. Sampai ketemu di kisah kriminal